Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Umam Hidayat dan rekan saya. Tentu saja bersama saya Angin Nektarini dan pemirsa dalam 30 menit ke depan masih dengan suasana tahun baru. Kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, ekonomi, dan juga sosial serta budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Selasa 3 Januari 2023 selengkapnya. Komisi 4 DPR RI berharap Perum Perhutani bisa menjaga ekosistem hutan sekaligus profit yang dihasilkan untuk negara. Perhutani sebagai perusahaan BUMN memiliki tugas pokok untuk mengelola hutan agar tetap lestari, jauh dari illegal logging, deforestasi, dan juga degradasi. Anggota Komisi 4 DPR RI Teti Rohatiningsi berharap Perhutani bisa menjaga ekosistem hutan sekaligus profit yang dihasilkan untuk kepentingan negara. Hal itu diungkapkan Teti saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi 4 DPR RI ke kawasan wisata Sakura Hills, Karanganyar, Jawa Tengah. Selain itu, Teti juga membahas tentang LMDH, Lembaga Masyarakat Desa Hutan yang aktif diikutsertakan untuk kerjasama dengan perhutani dalam rangka untuk penyerapan tenaga kerja. Menurutnya, hal itu sudah baik dan dapat membantu kelestarian lingkungan hutan. Jangan sampai kelestarian lingkungan ini terganggu karena dengan nilai profit yang ditargetkan. Itu saja sebutnya. Karena sudah nilai profit diberikan dengan pembalakan hutan semena-mena, akhirnya kan ekosistem tidak terjaga dengan baik. Flora dan fauna juga seperti ini. Sehingga nanti banjir di mana-mana, pembalakan hutan tidak terkendali, karena pengawasannya tidak terkendali juga. Nah ini yang kita harapkan jangan sampai ada seperti ini. Mudah-mudahan dalam perhutani ini dengan mengelola hutan kelestarian ini kita jaga bersama-sama. Anggota Komisi 4 DPR RI Imade Urip mengatakan tugas pokok dari perhutani harus penuhnya dilakukan agar ekosistem hutan Indonesia terjaga dengan baik. Perhutani ini kan sebagai badan usaha milik negara. Jadi tugas pokoknya itu diserah tugas oleh negara untuk mengelola hutan Jawa ini. Supaya hutan kita tetap lestari, ekosistem terjaga, dan juga hutan kita itu dijauhi dari illegal logging misalnya. Dari Jawa Tengah, Zia, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 4 DPR RI menilai kebijakan pemerintah yang menetapkan harga pokok pembelian atau HPP beras dari petani sebesar Rp8.200 per kilogram sudah tidak relevan lagi mengingat adanya kenaikan harga pupuk dan BBM yang baru terjadi belakangan ini. Komisi 4 berharap HPP dapat dinaikkan di awal tahun guna meningkatkan kesejahteraan para petani lokal yang ada di Indonesia. Untuk meningkatkan kesejahteraan para petani lokal Indonesia, Komisi 4 DPR RI mendorong harga pokok penjualan atau HPP pemerintah untuk gabah petani segera dinaikkan. Ketua Komisi 4 DPR RI, Sudin, meminta pemerintah mengambil kebijakan terbaik untuk kepentingan para petani lokal. Sudin berharap pemerintah dapat membuat keputusan yang tepat sasaran serta ditentukan dalam waktu yang tepat. Kemarin dalam kesimpulan rapat kami, HPP-nya itu kami minta tolong kepada pemerintah, Sekyu Bapanas untuk menaikkan HPP-nya. Karena kalau HPP itu 82, dengan terjadinya harga pupuk naik, BBM naik, sudah tidak memungkinkan. Akan tetapi kalau dinaikkan itu akan terjadi inflasi. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI lainnya Nur Aini mendesak kenaikan HPP gabah petani guna meningkatkan kesejahteraan para petani. Menurut Nur Aini, pemerintah jangan sampai kalah dengan pihak swasta dalam membantu kesejahteraan petani. Kalau menurut saya ya, fenomenanya bahwa plat merah ini kalah bersaing dari sisi harga dengan pihak swasta. Satu sisi sih saya melihat ada niat yang baik dari pihak swasta ini ya untuk bisa membantu para petani dengan meningkatkan harga beli gabah yang lumayan cukup baik lah ya. Itu kan artinya membantu petani untuk lebih ditingkatkan kesejahteraan. Dari Kabupaten Serang, Banten, Oki Zulindra, TVR Parlemen melaporkan.
Demi menjaga stabilitas pasokan BBM menjelang akhir tahun, Komisi 7 meminta BPH Migas memastikan bahwa ketersediaan pasokan BBM dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Informasi selengkapnya akan hadirkan usai jeda berikut ini, dan untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan TVR 09. Komisi 7 DPR RI bersepakat dengan Dirjen Migas Kementerian SDM Republik Indonesia untuk memastikan kualitas BBM yang didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia harus melalui pengawasan yang ketat dan bebas dari penyimpangan. Dan di sini Komisi 7 juga meminta pengujian BBM dilakukan secara berkala dan para oknum yang melakukan penyimpangan dengan cara menurunkan kualitas BBM harus ditindak tegas. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Bambang Haryadi menitik beratkan permasalahan stabilitas pasokan bahan bakar minyak. Ia meminta Badan Pengatur Hilir dan Minyak Bumi atau BPH Migas dan perusahaan hilir harus bersinergi menjaga pasokan BBM tersebut selalu dalam kondisi yang stabil. Dalam rapat dengar pendapat dengan BPH Migas, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Bambang Haryadi menegaskan pasokan BBM bersubsidi yang didistribusi ke seluruh wilayah di Indonesia harus melalui pengawasan ketat dari penyimpangan. Ia menegaskan sektor penjualan juga perlu menjaga kualitas BBM yang dipasok. Kita bahas hari ini pertama adalah menjaga stabilitas pasokan BBM untuk masyarakat, kan? Karena ini tugas kita bersama, tidak hanya kementerian selaku regulator, tapi eksekutornya juga badan-badan usaha. Ini ada semua perusahaan hilir juga harus ikut menjaga gitu. Dan yang kedua terkait pengawasan, kan kita ingin meminimalisir khususnya penyimpangan terkhususnya terhadap BBM bersubsidi. Kita minta kepada pengawas yaitu BPH dan juga kementerian harus benar-benar memaksimalkan seluruh elemennya. Dalam hal ini, Komisi 7 DPR RI bersepakat dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM RI untuk memastikan kualitas BBM dan menunjuk surveyor-surveyor yang telah mendapat persetujuan Komisi 7 DPR RI guna menjaga independensi dan profesionalisme dalam pengujian kualitas BBM. Dari Senayan, Jakarta, tim TVR Parlemen melaporkan.
Dalam kunjungan kerja yang dilakukan ke Universitas Padjadjaran Bandung, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI terus melakukan upaya menyerap aspirasi dari berbagai akademisi terkait dengan pengelolaan produksi cukai hasil tembakau baik dari sisi kesehatan, cukai tembakau di sini hingga warisan budaya. Dari hasil kunjungan tersebut dapat terungkap bahwa para peneliti Unpad menemukan dampak dari rokok yang begitu luar biasa baik dari sisi kesehatan maupun juga ekonomi. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI meminta agar ada kajian mendalam terkait dampak positif dan negatif dari produk cukai hasil tembakau atau CHT, baik dari segi kesehatan, ekonomi, dan petani tembakau itu sendiri. Dalam kunjungannya ke Universitas Padjadjaran Bandung, BAKN DPR RI mencari masukan terkait pengelolaan produk cukai hasil tembakau. Anggota BAKN DPR RI Bahrudin Nasori menyatakan, berdasarkan penelitian, jika membandingkan antara dampak negatif bagi kesehatan dengan keuntungan ekonomi yang didapat dari cukai tembakau, keberadaan rokok dinilai merugikan. Karena faktanya, biaya pengobatan akibat rokok bisa mencapai 10 kali lipat dari hasil cukai yang didapat. Di sisi lain, cukai hasil tembakau pun menjadi salah satu sumber devisa negara. Untuk itu, Bahrudin berharap ada kajian yang lebih mendalam terutama masukan dari berbagai kalangan sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang tepat. Bahwa dampak daripada rokok ini luar biasa terhadap kesehatan. Katakan kita dapat 203 triliun. Kata Bu Alfia untuk mengobatinya 10 kali lipat. Jadi apa yang dihasilkan oleh sigaret, dihasilkan oleh cukai rokok ternyata tidak berdampak positif terhadap ekonomi Indonesia. Hingga dapat menghasilkan kebijakan yang tepat. Bahrudin Nasori menambahkan Indonesia memiliki rokok khas yaitu rokok kretek atau sigaret yang merupakan peninggalan budaya bangsa. Produk ini perlu dilestarikan dan dilindungi keberadaannya. Untuk itu Bahrudin mendorong agar kretek didaftarkan ke UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia, layaknya angklung dan lainnya agar menjadi salah satu ciri khas Indonesia di dunia internasional. Dari Bandung, Jawa Barat, Rangga Wijaya, TVR Parlemen, melaporkan. Badan Legislasi atau Balek DPR RI menilai kebijakan Konun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat dapat dijadikan referensi substansi pada penyusunan rancangan undang-undang tentang larangan minuman beralkohol. Balek berharap aspirasi yang didapat di Provinsi Aceh dapat memperkaya wawasan dan referensi terhadap RUU tentang larangan minuman beralkohol yang sedang dibahas di DPR. Peraturan daerah Aceh dapat dijadikan referensi pada penyusunan rancangan undang-undang tentang larangan minuman beralkohol. Ditemui seusai kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Aceh terkait rancangan undang-undang larangan minuman beralkohol, anggota Balek DPR RI Khalid mengatakan pentingnya keberadaan regulasi tentang mengkonsumsi alkohol karena dapat menimbulkan efek peningkatan kriminalitas. Khalid berharap undang-undang larangan minol dapat segera disahkan dan bermanfaat untuk masyarakat, lingkungan, serta keamanan bersama. Bahwa penting Republik Indonesia memiliki undang-undang larangan minum beralkohol. Buktinya di Aceh, tingkat kriminalitas dari alkohol semakin rendah. Ini kan bagaimana di bahagian di provinsi lain juga hal yang sama. Okeylah kalau Aceh bisa mengatur dirinya sendiri tentang itu. Sedangkan daerah lain kan tidak bisa. Bagaimana kita atur secara nasional? Saya pikir apa yang selama ini dijalankan di Aceh yang sudah baik ini bisa kita berikan contoh kepada seluruh Indonesia lainnya. Tentu ada kekurangan-kekurangan lain yang harus kita perbaiki bersama. Hal senada disampaikan anggota Balek DPR RI Iliza Sa'aduddin Jamal yang berharap aspirasi masyarakat Aceh dapat menjadi referensi dalam proses penyempurnaan rancangan undang-undang tentang larangan minuman beralkohol yang sedang dibahas di DPR. Harapan kita tentu dari Badan Legislasi dengan kunjungan kita ke Provinsi Aceh, kita mendapatkan pengayaan dari masukan yang ada, contoh konkret dari penerapan hukum syariat yang di Aceh, dampaknya kepada masyarakat, persoalan-persoalan yang terjadi di Aceh, tentu dampaknya menjadi lebih maksimal, artinya kasus menjadi lebih turun. Dari Aceh, Arif Naka, TVR Parlemen, melaporkan. Pemerintah Indonesia mulai percaya diri meninggalkan status darurat pandemi. Di sisi lain, para ahli bahkan Kemenkes mengakui masih sangat mungkin gelombang peningkatan kasus COVID-19 kembali terjadi di tanah air. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di TVR 09.
terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 09. Pemerintah memutuskan untuk mencabut kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Kebijakan tersebut disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Jumat 30 Desember 2022 di Istana Negara yang didampingi oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Nah, di sini pemirsa, Presiden menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah melalui pertimbangan dan kajian yang panjang dan dengan memperhatikan situasi pandemi di tanah air. Selain situasi pandemi yang terkendali, pencabutan PPKM juga dilandasi oleh tingginya cakupan imunitas penduduk dan capaian vaksin COVID-19. Lalu bagaimana respon DPR terkait keputusan pemerintah untuk mencabut status PPKM di Indonesia? Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Berdasarkan angka-angka yang ada, maka pada hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM. Nah, sebagai gantinya, kita harus tetap waspada terhadap kerawanan penularan karena pandemi belum tuntas. Intervensi pemerintah di bidang kesehatan perlu dialihkan menjadi partisipasi masyarakat di bidang kesehatan. Di penghujung tahun 2022, Presiden Joko Widodo resmi mencabut status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Belajar dari kompleksnya penanganan saat pandemi virus COVID-19 menghantam segala sektor kehidupan tak terkecuali, DPR RI pun meminta pemerintah menyiapkan langkah antisipatif serta mensosialisasikan kepada masyarakat agar mampu mengendalikan penyebaran varian baru dari virus COVID-19. Anggota Komisi 9 DPR RI Nur Yassin mengatakan penyuluhan kesehatan masyarakat baik itu tentang COVID-19 maupun berbagai penyakit menular lainnya dinilai penting untuk selalu dilakukan untuk mengatasi dampak dari COVID-19 pada masyarakat. Dan yang setelah dilakukan pencabutan, pemerintah juga harus mensosialisasikan pada masyarakat. Karena ada beberapa hal, adanya COVID ini banyak keuntungan-keuntungan yang kita raih atau yang kita dapatkan. Salah satu yang paling penting adalah cara menjaga kesehatan, cara menjaga kebersihan tangan segala macam. Nah itu dulu kita enggak gimana cuci tangan yang baik. Dan itu umumnya tidak dilakukan oleh semua orang Indonesia. Nah, dengan adanya COVID ini, dengan prosedur-prosedur yang sudah kita lalui kemarin, orang udah terbiasa untuk bersih. Nah, ini yang jangan sampai justru itu hilang. Diketahui pemerintah resmi mencabut kebijakan PPKM mulai 30 Desember 2022 karena semua indikator COVID-19 di tanah air dinilai sudah berada di bawah standar WHO. Meski begitu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam konferensi persnya tidak menyatakan pandemi COVID-19 telah usai, karena hingga kini nyatanya Organisasi Kesehatan Internasional WHO belum menyatakan perubahan status pandemi menjadi endemi secara global. Untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 dan mencegah lonjakan kasus, diperlukan masa transisi menuju kondisi endemi melalui pendekatan persuasif di tengah aktivitas masyarakat di Indonesia yang kembali normal. Anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo mengatakan, saat ini pandemi COVID-19 sudah menuju fase endemi. Menurutnya, meski saat ini COVID-19 sudah terkendali, masyarakat tidak boleh lalai dalam menerapkan protokol kesehatan. Saya percaya kalau kita vaksinasi semakin masif di atas sesuai dengan target WHO, kemudian juga protokol kesehatan, yakinlah bahwa kita akan bersama-sama kita kendalikan, dan itu juga sudah disampaikan oleh WHO bahwa saat ini fase-fase menjelang akhir dari pandemi, tetapi tidak boleh berarti tidak akhir itu masih tetap berisiko. Tetap itu saya kira dengan protokol kesehatan dan vaksinasi menjadi salah satu kata kunci kita bisa mengalahkan COVID-19 dan mengendalikannya dengan baik.
pemerintah telah menjadikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada masa transisi menuju endemi sebagai panduan bagi seluruh instansi terkait. Pencabutan PPKM juga dinilai bisa mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Syazili mendukung rencana pemerintah untuk mencabut aturan tentang PPKM. Ia menilai pencabutan aturan PPKM akan memberi dampak pada percepatan pemulihan ekonomi nasional karena kegiatan jual beli masyarakat kembali berjalan normal. Namun tetap pemerintah saya kira harus hati-hati di dalam melakukan pencabutan PPKM tersebut dalam konteks bagaimana pengendalian COVID-19 dengan mungkin bisa memberlakukan pada kasus-kasus tertentu yang dinilai bisa berdampak pada penularan COVID dengan varian barunya. Meski kini PPKM resmi dicabut, DPR RI menilai tugas pemerintah dalam mengendalikan virus COVID-19 masih perlu diawasi. Masyarakat pun diharapkan tidak larut dalam euforia, mengingat virus ini pernah memakan korban hingga ratusan ribu jiwa dan meluluh lantakan ekonomi. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Berbicara tentang Turki tentu tidak bisa terlepas dari sang founding father Mustafa Kemal Atatürk. Dan sini Atatürk merupakan pendiri sekaligus presiden pertama Turki dan ia dianggap sebagai bapak revolusi yang berhasil mengubah Turki sepeninggalan Ottoman yang kental dengan keislaman menjadi negara sekuler modern. Informasi selengkapnya mengenai Mustafa Kemal Atatürk akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Pemirsa kembali di TVR 09. Nama Atatürk memang tidak bisa lepas dari Turki. Negara yang terletak di antara benua Asia dan Eropa tersebut telah menerapkan pemerintah dan konstitusi sekuler sejak awal terbentuk pada tahun 1920-an. Dan dikarenakan jasa-jasanya, rakyat Turki kemudian membuat makam yang megah pasca wafatnya Atatürk. Makam ini sekaligus berfungsi sebagai museum untuk mengenang sejarah Turki.
Dan ada sejumlah fakta menarik soal makam Ataturk. Apa saja hal tersebut? Berikut kami sajikan faktanya dalam segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Bagi masyarakat Turki, Mustafa Kemal Atatürk merupakan seorang tokoh besar yang telah membebaskan mereka dari belenggu penjajahan. Sebagai wujud rasa terima kasih atas jasa besarnya tersebut, masyarakat Turki membangun sebuah kuburan atau makam bagi Mustafa Kemal Atatürk dengan arsitektur yang megah. Bahkan pembangunannya membutuhkan waktu 9 tahun. Areanya pun sangat luas di atas bukit di kota Ankara. Makam yang dinamakan Mausoleum Mustafa Kemal Atatürk itu dalam istilah Turki dinamakan Anıtkabir. Makam ini terdiri dari beberapa bagian, yang setiap bagiannya syarat makna dan perlambang atas perjuangan Turki di masa meraih kemerdekaan usai Perang Dunia I di tahun 1920-an. Sebagai catatan, tidak ada tiket masuk untuk ke tempat ini, alias gratis. Jika datang di musim panas, pengunjung sangat disarankan untuk memakai topi atau kacamata hitam karena matahari sangat terik dan sebagian besar area berada di lokasi outdoor tanpa naungan. Di bagian depan komplek makam yang didirikan dalam 4 tahap di tahun 1944 hingga 1953 ini, pengunjung akan disambut dengan rindangnya pepohonan di Taman Perdamaian. Taman ini memiliki tumbuhan dari 25 negara, melambangkan harmonisasi tanpa melihat latar belakang etnis dan keyakinan. Melipir sedikit dari Taman Perdamaian, ada jalan batu panjang yang disebut Jalan Singa. Di kanan kiri jalan sepanjang 200 meter ini terdapat patung-patung singa yang sedang rebah. Usai melalui Jalan Singa, pengunjung akan dihadapkan pada lapangan luas yang biasa digunakan sebagai tempat upacara. Di lantai lapangan ini terdapat keramik dengan 373 motif karpet era Kekaisaran Ottoman. Di ujung lapangan berkibar bendera nomor 1 Turki di tiang setinggi 33 meter. Bendera ini adalah kebanggaan masyarakat Turki dan tidak akan diturunkan kecuali di hari kematian Atatürk. Bahkan di masa berkabung, bendera yang satu ini tidak pernah turun hingga setengah tiang. Di sebelah kiri lapangan berdiri kokoh Mausoleum Atatürk. Di dalam bangunan megah tersebut terdapat simbol dari makam Atatürk, yaitu peti mati yang terbuat dari marmer merah yang langka. Atatürk sendiri dikuburkan 7 meter di bawah peti tersebut, di dalam tanah sesuai dengan tata cara pemakaman Islam. Kuburannya sendiri berbentuk oktagon dengan gaya arsitektur Ottoman dengan bumbungan bentuk piramida di atasnya. Atatürk meninggal dunia di usia 57 tahun pada 1938 karena sakit ginjal. Dia adalah komandan Gerakan Nasional Turki dalam perang meraih kemerdekaan pasca Perang Dunia I dan menggulingkan pemerintahan Ottoman. Atatürk adalah sebuah gelar yang artinya Bapak Orang Turki yang disematkan pada tahun 1934. Undang-undang Turki melarang nama tersebut digunakan oleh orang lain. Memimpin Turki sejak tahun 1923, Atatürk menghapuskan semua kebijakan Kekaisaran Islam Ottoman dan mengubahnya menjadi lebih moderat. Salah satunya adalah mengikutsertakan wanita dalam parlemen, membuka sekolah campuran pria dan wanita, serta mereformasi bahasa Turki yang dulunya menggunakan alfabet Arab menjadi Latin. Selain dipuja sebagai pembaharu Turki, Atatürk juga dikenal sebagai pria yang flamboyan dengan pakaian yang necis. Berbagai pakaian Atatürk masih tersimpan rapi dalam pameran di museum di lokasi pemakaman tersebut. Mengarungi tempat ini, kita menjadi tahu seberapa besar sosok Atatürk di mata masyarakat Turki dan pengaruhnya terhadap perjuangan negara tersebut dalam mencapai kemerdekaan. Pemirsa, di penghujung acara ini kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing
untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat, serta menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Namun pemirsa, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi dan kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Bang Hidayat dan rekan saya. Tentu saja saya Anggun Oktarini. Sampai jumpa di TVR 09 esok hari pemirsa. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.